Terima kasih Pak Jiwan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak. Ini tadi saya sudah membaca dari Ibu Junita Asni Esiagian. Beliau bertanya, dalam penyelesaian perkara pada kepolisian, adakah penyelesaian dilakukan secara restoratif justice? Kalau ada, mohon penjelasannya. Apakah di dalam restoratif justice itu perlu uang untuk berdamai? Jadi di Silakan Pak. polisi itu ada perkapnya Bu, ada perkap sendiri tentang RJ. Nah itu boleh. Ya apabila syarat materi formil terpenuhi, itu ada. Ya apabila kasus-kasus kecil, ya enggak. Kasus kecil, terus juga ada pemilihan anak korban, juga ada ganti ruginya, ya enggak ada kesepakatan damainya. Itu tanda tangan oleh kepala desa, oleh korban, oleh pelaku, ada kesepakatan. Nah itu boleh RJ. Terus juga di sini polisi tidak ada uang sama sekali. Ya, tidak ada uang sama sekali untuk proses RJ, Bu. Ya, contoh kasusnya apa Pak Haji Iwan? Kalau boleh eh, diberikan satu contoh aja Pak yang Kayak bisa misalkan diberikan. kayak perusakan ringan gitu, perusakan kaca, itu kan bisa diganti seperti itu. Yang penting Oh, mah korban itu diganti kerugiannya. oke. Berarti uang di sini adalah uang untuk penggantian Ya, biaya untuk yang polisi nggak barang yang ada. dirusak ya Ya, Pak, gitu ya. Berarti memang untuk meminta pertolongan kepada polisinya sendiri tidak dikenakan biaya tidak ada apapun. biaya, tidak ada biaya. Siap, siap kalau begitu. Baik. eh, Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, tapi ini mungkin eh, ini kurang jelas, berarti dia dia bertanya soal perceraian, which is itu perdata kan Pak. Kita sedang membahas pidana soalnya. Baik, kalau gitu adakah rekan-rekan lain yang mau bertanya? Masih ada 11 menit lagi. Silakan rekan-rekan, jika masih ada yang ingin bertanya saya persilakan, atau mungkin tadi ada yang rekan-rekan yang sudah bertanya tapi mungkin masih ingin melanjutkan Izin pertanyaan. Yohanes, Ibu, Oh, siap. Silakan Pak Yohanes. terkait dengan restoratif justice, itu hubungannya dengan mediasi penal. Kebetulan kemarin kami mendampingi, ini sebetulnya saya kira salah, tidak dibenarkan. Pasal 351 Pak, ancamannya 2 tahun 8 bulan. Ketika itu pelaku, kita buka ruang mediasi, kita bilang begini, kita sudah koordinasi sama polisinya Pak, biasalah, ujung-ujungnya pasti duit. Kalau kamu kerja sehari berapa? Anggap aja kerja buruh yang paling kasar 100.000. Ini ancamannya 2 tahun 8 bulan. Nah, kalau kamu mau EJ, oke, tapi dengan catatan ini, Bu, bukan berarti menghilangin pidananya. Mau nggak kamu bayar? Satu hari 100.000, 1 bulan 3 juta, 1 tahun 36 juta, 2 tahun 76 juta. Akhirnya mereka ketakutan Pak, orang tuanya, keluarganya. Ya sudah, kita nggak mau masuk penjara, nanti masih muda lagi, nanti susah cari kerja. Akhirnya deal tawar jatuh 45 juta Pak. Nah, terkait dengan itu apakah dibenarkan Pak? Terima kasih Baik. mohon tanggapannya. Baik, jadi namanya RJ itu ya polisi hanya melakukan mediasi saja, mediasi. Ya. Jadi di sini polisi tidak berhak untuk angka. Semua itu harus kesepakatan antara korban dan pelaku, ya, pelaku. Nah, itu angka itu tidak boleh muncul dari orang penyidik, tidak boleh. Ya, tidak boleh, tidak dibenarkan. Ketika angka ketemu daripada penyidik itu tidak boleh. Nah, makanya di situ ada mediasi, silakan nanti kesepakatannya seperti apa. Ya, kesepakatan antara misalkan korban dengan tersangka. Apabila ganti rugi itu muncul dari ya dari korban, bukan dari penyidik, ya itu. Angka itu muncul daripada korban, bukan penyidik ini. Ya, kalau tadi yang Bapak bicarakan, penyidik sudah melakukan intervensi ya kepada tersangka untuk membayar denda sekian-sekian, itu tidak boleh. Berarti di sini adanya paksaan, adanya tekanan itu. Ya, namanya persa itu ya enggak antara korban dengan pelaku. Nah, silakan nanti korban di sini ya enggak untuk melakukan kesepakatan tadi berapa nilai yang dimampu oleh tersangka. Ya, gitu. Kalau misalkan tersangkanya mampu ya silakan. Kalau tidak mampu ya bisa nego.
bisa nego untuk misalkan berapa nominalnya di sini. Ya, ini penyidik tidak boleh menentukan angka, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Penyidik di sini harus pasif dia dalam masalah ini. Ya, apabila kesepakatan itu tergantung kepada antar korban dengan pelaku. Setelah sepakat, dibuat berita acaranya di situ. Nah, di sini penyidik tidak boleh. Yang Bapak tadi katakan itu penyidik itu sudah melakukan intervensi. Nah, itu tidak benar kan, Pak? Itu tidak boleh, Pak ya. Penyidik itu angka sekian-sekian itu nggak boleh. Itu boleh itu musuh kepada korban. Karena ada namanya DPRC itu untuk pemulihan korban agar seperti semula. Itu Pak Cornelius. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Apakah rekan-rekan lainnya masih ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Baik, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin ini sudah hampir jam 12 juga, Pak Haji Iwan Rasiwan. Apakah kita bisa tutup sekarang aja, Pak? Kalau itu, Udah, Bu, kita mau saya. sholat berjamaah. Oh, siap. Kami mohon kata penutup dari Pak Haji Iwan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya sebagai narasumber ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Namanya manusia biasa. Nanti kita saling kembali saja di WHN ini, kita sama-sama majukan WHN ini. Enggak, sama-sama dalam dunia pendidikan, kita sama-sama membantulah mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu, gitu. Kita sama-sama lah untuk memajukan negeri ini, ya agar Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Siap, terima kasih banyak Pak Haji Iwan. Terima kasih untuk sharing ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada siang hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya tutup webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Waalaikumsalam. lagi. Salam Sehat hormat dari selalu. saya, Bu. Sehat Ya. selalu Pak Haji Iwan Ya. dan rekan-rekan semuanya. Selamat melanjutkan pekerjaan pada siang hari ini. Terima kasih.